sekali sih, dan itu belajar nyaman. Itu fokus bisa disiapkan terlebih dahulu. Fokus mana? Belum terlambat Bu, biasanya Terlambat? Ya. Ya, coba bisa tolong dilakukan terlebih dahulu. Oke, ayo. Sebelum berbicara kayak ini, ada pertanyaan masing-masing berapa? Ibu cerita dulu ya. Ramadhan hadir Bu. Ini seperti ini hadir Bu. Faiza Iman hadir Bu. Reza Valensa. Selamat tugasnya. Selamat. Ya. Selamat ya. Selamat. Dulu temannya ya. Ibu. Kalian sudah bisa Hadir Ibu. Sebelum kita masuk pada materi ini, ada yang masih ingat nggak? Dulu kita belajar apa? Kita belajar Masih ingat? Ya silakan. Berarti? Ya. Negosiasi adalah Reza, didengarkan ya temannya. Jadi temannya yang berbicara ya. tes yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama antara pihak satu dan pihak lainnya. Ada lagi yang ingin mengapresiasi? Cukup dulu. Pada hari ini kita akan belajar mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek. Ada yang tahu nggak? Mau cerita pendek itu apa? Saya. Ya silakan Faiza. cerita pendek adalah sebuah cerita atau sebuah teks yang menceritakan tentang sebuah kejadian dengan topik, permasalahan dan tokoh yang dibahas Bu. Ya, benar sekali. Jadi cerita pendek adalah karya sastra berbentuk prosa yang menceritakan sebuah peristiwa secara singkat. Fokusnya hanya pada satu peristiwa saja dan juga jumlah katanya itu tidak lebih dari 10 lembaran. Dan juga tokohnya juga terbatas. Reza Ibu. Ini Reza. Reza, ini sudah jam berapa Reza? Mana lambat? Tadi terus saya mengalami kendala. Kenapa makanya? Motornya nabrak mobil Bu, mobilnya 2.200 itu. Terus? Ya Kenapa terang? sudah Bu, motornya nggak apa-apa, tapi orangnya jadi 200 ya, saya boncos dari 1.000 kali-kali. Oh, pasiennya. Sudah dia karena Reza musibah ya, tidak apa-apa. Seperti Reza dalam. Dan kali hati-hati ya Reza dalam kendaraan. Iya, benar dulu Reza, bajunya. Oke, selanjutnya adalah ciri-ciri cerpen. Nah, ini ada siapa itu? Ya Bu, Ayo, teman sudah buat kotak belajar kan? Kalau misalkan kalian main di kelas, kalau saya cita, nanti bakal diambil setelah selesai pelajaran. Sini, Faiza ada di depan. Gak boleh ya, main HP di kelas. Pertama, itu nih, ciri-ciri cerpen. Bisa tolong dibacakan ini? Ciri-ciri cerpen yang pertama singkat dan padat, dua fokus pada satu peristiwa, kemudian jumlah tokoh terbatas, alur sederhana,
pasti singkat dan padat, tidak seperti novel yang panjang. Lalu yang kedua fokus pada fungsi peristiwa. Cerpen juga itu dia hanya memiliki satu peristiwa saja, jadi tidak sekompleks novel. Faiza, ngantuk? Iya Bu, selamat Makan SPM ya Bu semalam. Belajar meeting. Kakak bisa ngapain? Main. Aduh, mau cukupkan dulu? Bahas Bu. Oke, silakan. Cukupkan dulu ya. Ada yang masih ngantuk lagi? Enggak ya, Bu. Ya. Dilanjut ya. Soalnya jumlah tokoh terbatas, tentu saja dalam cerpen itu jumlah tokoh terbatas, tidak seperti novel ya. Lalu alurnya juga sederhana, tidak sekompleks novel. Terus yang kelima, Assalamualaikum. salah durasi waktunya pendek. Jadi saat kita membaca cerpen itu tidak selama kita dalam membaca novel. Kan kita kadang kalau misalnya baca novel bisa aja sampai 2 hari kan. Kalau misalnya cerpen itu sehari atau beberapa jam menit kita aja bisa selesai. Dan yang kadang tentu saja dalam komunikasi mengandung sama. Lalu selanjutnya ada unsur instrinsi dan ekstrinsi. Bisa dibacakan Elia unsur instrinsinya. Instruksinya pertama ada tokoh, 2 ada tema, 3 penokohan, 4 alur, 5 latar, 6 sudut pandang, dan terakhir ada mana Bu? Ya, unsur instrinsi dari sebuah cerpen yang pertama pasti ada temanya. Tema itu adalah gagasan pokok yang akan dijadikan sebuah cerpen. Lalu yang kedua ada tokoh dan penokohan. Ada yang tahu nggak bedanya tokoh dan penokohan? Saya. Silakan Alia. Jadi kalau tokoh itu orangnya Ibu, tapi kalau penokohan itu sifat atau wataknya yang diterangkan. Benar sekali ya, apa yang dikatakan Alia. Tokoh itu adalah pelakunya, orang yang melakukan kegiatannya. Sedangkan penokohan itu adalah watak atau karakter dari si tokoh tersebut. Lalu yang ketiga ada alur. Alur ini adalah sebuah rangkaian peristiwa dalam cerpen tersebut. Ada yang tahu nggak alur ini ada berapa macam? Nah, ya silakan Badayanti. Ada alur maju, alur mundur, sama alur campuran. Iya benar. Jadi alur itu ada 3 ya. Ada apa aja tadi? Maju, mundur, campuran. Baju model dan campuran. Nah, keempat itu ada latar. Nah, latar ini juga dibagi menjadi 3. Ada yang tahu? Latar apa aja? Suasana, tempat suasana, Suasana. Iya benar sekali. Berarti jadi ada latar waktu, tempat, dan juga suasana. Kelima ada sudut pandang. Sudut pandang ini adalah sudut pandang itu apa ya? Iya, apa sudut pandang. cara orang. Cara penceritaan, sistem penceritaan. Iya benar. Ada yang tahu? Yang keenam, yang kelima itu ada sudut pandang. Ada yang tahu nggak sudut pandang itu apa? Ya silakan Faiza. Sudut pandang itu bagaimana penulis menuliskan cara pandang sang pembaca. Biasanya ada sudut pandang yang pertama, itu biasanya penulis menggunakan kata aku gitu. Jadi penulis itu menulis seolah-olah pembaca itu menjadi aku, pemeran aku di dalam sebuah cerita gitu. Ya. Ada lagi sudut pandang? Oh, iya berarti sudut pandang ada 3 ya. Ada 4 Bu. sudut pandang. Orang pertama, orang pertama tunggal. Bukan, sudut pandang pertama, yang kedua, ketiga, sudut pojok sih. Faiza. Fokus ya. Jadi sudut pandang ada 3. Sudut pandang Orang pertama tunggal, sudut pandang orang pertama jamaah, dan sudut pandang orang ke Satu dua ya.
Lalu yang kedua itu dalam barang tulis, maksudnya cerpen itu bisa saja dibuat berdasarkan gambaran seterusnya. Juga ketiga nilai-nilai tentang dalam cerpen, bisa juga cerpen ini dibuat berdasarkan nilai-nilai sosial, budaya, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada struktur cerpen. Yang pertama ada abstrak, yang kedua orientasi, yang ketiga komplikasi, dan keempat resolusi, dan yang kelima koda. Sekarang ada ngobrol, gue minta bapak ini terus. Oke, yang pertama struktur cerpen ya. Yang pertama itu ada abstrak. Abstrak, Reza, Vicky, kalian ngobrol itu sudah menjelaskan lah. Nanti kalian udah paham loh nanti siapa ini nanti apa. Jangan ribut ya, nanti kalau kita lain. Oke, Vicky bisa kamu baca pas cerpen? Kamu dibaca struktur cerpen. Abstrak Diki. Satu abstrak, dua orientasi, yang ketiga komplikasi, yang keempat resolusi, yang kelima koda. Ya, yang pertama itu abstrak. Abstrak ini biasanya jadi tentang Sinopsis. gambaran umum mengenai cerpen dibaca dan dibuat. Lalu yang kedua ada orientasi. Orientasi ini merupakan hal pengenalan tahap awal pada sebuah cerpen. Yang ketiga itu komplikasi. Nah, dalam komplikasi ini baru masalah itu muncul. Masalah-masalah terjadi pada cerpen itu muncul. Setelah itu yang keempat resolusi. Resolusi ini adalah solusi atau penyelesaian dari komplikasi tadi. Dan yang terakhir ada koda. Koda ini merupakan kesimpulan atau komentar dari cerpen tersebut. Materinya sudah selesai. Adakah yang ingin ditanyakan? Silakan. Itu kalau dari struktur cerpen itu kalau nggak ada salah satunya itu bisa nggak ada kodenya. Nah, kalau misalkan abstrak sebenarnya abstrak ini nggak ada juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ada orientasi, komplikasi atau resolusi nggak ada itu jalan ceritanya gimana gitu? Bukan berarti nak kode kan? Bukan Reza. Ada itu yang Beda dengan kode ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Satu. Ada cukup ibu. Oke, Ibu, tadi kita ingin membuat kesimpulan kita pada materi hari ini. Saya silakan Reza. pada pagi hari ini kita sudah membahas pengertian materi cerpen atau cerita pendek. Cerita pendek adalah sebuah karya sastra yang berbentuk prosa dan di dalamnya menceritakan sebuah peristiwa yang dengan tokoh dan dan fokus pada satu masalah saja. Itu, ada lagi untuk kesimpulan. Kesimpulan Saya juga Silakan. ibu. Oke, silakan. Jadi pada kesempatan hari ini kita belajar tentang cerita pendek atau yang biasa disebut cerpen. Itu kan merupakan karya sastra yang terbentuk dari 2000 atau 10.000 kata. Nah, lalu dalam cerita pendek ini penokohan, tokoh, alur, tempat, temanya itu terbatas ibu. Jadi cerpen ini bisa dibaca sekali dulu. Iya benar sekali. Cukup ya kalau gitu. Sekali duduk berarti cuma duduknya selesai. Bukan gitu Reza, Reza bercanda terus ya. ya bukan secara sama caranya. Nggak boleh pakai pacaran itu. Iya, boleh masuk pacaran ya, masuk sekolah. Oke, berarti cukup ya untuk hari ini. Ya, ibu. Besok kalau misalkan masuk sekolah, masuk kelas itu dibersihkan dulu ya kelasnya. Ibu. Piket hari itu dibersihkan dulu mejanya, jangan ada sampah-sampah. Bersihkan dulu papan tulisnya juga ya. Ibu. Berasa cukup untuk hari ini. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan. Jadi rekan-rekan sebelum kita ambil pelajaran pada hari ini kita akan beberapa dengan masing-masing agar kita selesai. Ini Ibu
lahir di